Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, kondisi di market overall sedang koreksi ya, kembali koreksi setelah Bitcoin kemarin sempat hit level 85.000, and then sekarang kembali dalam menghadapi tekanan. Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 83.000 per video ini dibuat. Hari ini kita akan dapat closing untuk weekly time frame, jadi bakalan sangat penting sebagai acuan kemana pergerakan Bitcoin ke depannya. Nah, seperti yang kita sudah bahas di video kemarin, pergerakan smart money pada Bitcoin itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan, meskipun kemarin sempat ada kenaikan Bitcoin sampai kisaran level 84.000 dan dini hari tadi sempat tembus sampai 85.000, tapi level tersebut tidak berhasil atau belum berhasil dipertahankan gitu. Jadi bisa dibilang tekanan jual masih lumayan signifikan pada pasar. Nah, adapun beberapa sentimen data yang akan kita temukan hari ini yang mungkin akan memberikan pengaruh terhadap pasar. Detailnya dari Cina ya, jam 9 pagi nanti akan ada data terkait dengan Chinese Industrial Production. Ini data yang akan penting untuk kita melihat seperti apa produksi barang-barang dan juga jasa untuk Cina ya. Kemudian juga akan ada rilis data unemployment rate China jam 9 pagi nanti. Kemudian dari Amerika Serikat, data yang penting baru akan rilis jam setengah 8 malam. Itu ada New York Empire State Manufacturing Index, kemudian ada retail control dan juga retail sales dari Amerika Serikat. Kemudian malam harinya akan ada retail inventory X auto, data tentang kendaraan, kendaraan lama teman-teman, atau kendaraan-kendaraan bekas. Itu, dan data-data tersebut berpotensi untuk mempengaruhi pergerakan dari dolar itu sendiri, di mana dolar juga akan nanti mempengaruhi kondisi dari Bitcoin-nya. Nah, di video kemarin aku sempat baca beberapa komen dari teman-teman. Mungkin banyak yang belum paham terkait dengan smart money ya. Nanti kita akan coba untuk bahas smart money itu seperti apa dan apa pentingnya mengetahui arah dari smart money. Kita akan bahas aspek-aspek yang lain terlebih dahulu. Teman-teman, yang pertama adalah adanya whales yang baru saja membuka open posisi short ya. Di mana whales itu melakukan short pada Bitcoin ketika harganya di 84 ribuan kemarin. Dan mereka udah cuan, teman-teman. Mereka udah TP 2 kali TP ya, dengan keuntungan lumayan nih. Yang pertama TP-nya dia cuan sekitar 6.900-an ribu ya US dollar, dan TP kedua dapat 58.000 something gitu. Dan ini tepat banget memang, karena memang kondisi dari market saat ini masih cenderung negatif. Artinya banyak whales yang memang memanfaatkan momentum tersebut untuk scalping jangka pendek. Kemudian dari berita yang lain, ada Binance mendapatkan investasi dari MGX. Ya, MGX ini adalah salah satu perusahaan berbasiskan teknologi AI ya, yang mana dia itu bermarkas di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di mana dia invest sekitar 2 miliar US dollar ke Binance dan menjadi salah satu investor terbesar di Binance saat ini. Artinya investor luar, karena Binance itu sangat ketat, teman-teman. Mereka tidak menerima investor luar sebelumnya, tapi baru mulai memperbolehkan investor-investor luar untuk invest di Binance gitu. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di Binance itu sendiri, termasuk juga di dalam regulasi. Uni Emirat Arab itu sudah mulai membuka pelan-pelan ya, meskipun baru di daerah Abu Dhabi dan juga Dubai, untuk regulasi penggunaan exchange Binance. Tapi ini tentunya akan menjadi simbiosis mutualisme untuk perkembangan baik itu exchange dari Binance dan juga mereka punya ekosistem di wilayah Uni Emirat Arab gitu. Jadi investasi ini tentu saja akan membuka peluang untuk adopsi yang lebih besar untuk market kripto. Kemudian Binance Alpha ya, ini sudah sukses meluncing
beberapa koin pre-listing teman-teman, seperti yang kemarin listing itu kayak Cookies, AI, XPT, ChatGPT, Chums, kemudian TST dan juga Shell. Ini sudah termasuk sukses ya, launching di Binance, dan kedepannya Binance akan melakukan inkubator lebih banyak lagi project-project yang akan mereka listing. Jadi bisa menjadi salah satu acuan untuk teman-teman. Kalau teman-teman mencari project yang bagus, ya carilah koin-koin yang masuk ke dalam list dari pre-listingnya Binance. Karena kemungkinan proyek-proyek tersebut punya opportunity untuk ngepump di awal listing gitu. Jadi artinya adalah teman-teman bisa memanfaatkan hal tersebut dengan menggunakan exchange di luar Binance. Ya, ya misalnya exchange A gitu, teman-teman. Teman-teman tahu nih Binance akan meluncing koin-koin yang dimaksud ini. Ya udah, teman-teman bisa spekulasi buy di harga yang lumayan average lah, ya. Itu ketika dia momentumnya listing nanti di Binance, maka biasanya koin-koin tersebut akan mengalami lonjakan. Ketika koin-koin tersebut sudah naik, ya teman-teman sell, teman-teman jual. Gitu, karena kebanyakan atau persentase kemungkinan berhasilnya sebuah project mengalami rally ketika dia listing di Binance itu lumayan gede gitu. Nggak cuma Binance sih, tapi juga ada Coinbase, juga salah satu exchange yang sangat-sangat bagus ya. Seringkali koin yang listing di Coinbase itu mengalami tren kenaikan. Kalau alternatif yang lain juga bisa diperhatikan seperti Bithumb dan juga apa tuh namanya exchange satu lagi di Korea, Upbit ya. Bithumb dan juga Upbit itu adalah dua exchange dari Korea Selatan yang sering kali memang ngepump token ketika dia awal listing. Jadi bisa teman-teman pantau. Itu. Kemudian kemarin juga ada berita Avalanche, Avax dan juga MNT baru aja diakumulasi kembali oleh WLFI. Proyeknya Donald Trump, teman-teman. World Liberty Financial ya. Kemarin ada akumulasi yang dilakukan senilai 103.000 AVAX dan juga 2,4 juta MNT. Ini menunjukkan bahwa project World Liberty itu sedang melakukan akumulasi atau invest di banyak kripto, apalagi sekarang udah terjadi diskon. Gitu. Apakah menurut kalian ini merupakan sebuah tanda bullish? Ya kalau kita melihat dari rekam jejak sebelumnya sih, mereka juga sudah akumulasi Ethereum, tapi toh Ethereum juga nggak langsung naik, ya kan? Tapi ini bisa jadi adalah sebuah strategi untuk jangka panjang, gitu. Jadi bukan buat memanfaatkan momentum pump and dump jangka pendek. Nah, FunEx juga sudah mendaftarkan AVAX ke ETF ya, AVAX ETF ke SEC, dan ini merupakan sebuah berita bagus untuk Avalanche ke depannya. Terus masa depan XRP bakalan kemana? Akankah SEC mengakui bahwa XRP ini akan sama seperti Ethereum dulu sebagai komoditi gitu. Jadi masa depan terkait dengan kejelasan kasus dari Ripple ini sudah mencapai puncaknya, di mana kasus dari SEC dan Ripple ini akan segera ditutup seperti itu. Meskipun sudah dinyatakan ya bahwa XRP ini bukan sekuritas, namun XRP ini masih ngegantung. Maksudnya adalah XRP ini dikategorikan sebagai apa oleh SEC gitu. Statusnya masih digantung dan tinggal menunggu aja sih untuk pembuktian bahwa XRP ini bisa dinyatakan sebagai entah itu properti nanti atau dinyatakan sebagai komoditi sama seperti Ethereum yang memang sudah diakui sebelumnya oleh SEC. Euro berencana untuk launching digital euro atau CBDC-nya euro gitu. Jadi ini akan menjadi progres jangka panjang mereka dan rencananya sih akan di launching itu di 2028. Ternyata nggak bisa cepat ya. Kemarin mereka expect kalau regulasinya bakalan rampung di Oktober bulan ini, teman-teman. Oktober tahun ini gitu ya. Dan untuk penggunaannya kemungkinan baru akan bisa apa namanya dilakukan di beberapa waktu mendatang. Sepertinya memang penciptaan CBDC ini nggak bisa langsung cepat diaplikasikan di masyarakat. Pasti akan banyak sosialisasi, akan banyak sekali arahan-arahan dan juga uji coba yang akan dilakukan oleh Euro sendiri ya, atau European Union. Itu Pavel Durov kemarin sudah bebas. Ini adalah founder dari Telegram sekaligus pencipta project Toncoin ya, yang mana mereka kemarin sempat ditahan ya, Pavel Durov
di Prancis seperti itu, dan akhirnya dia udah bebas dan sekarang dia udah bisa balik ke Abu Dhabi ya, ke Uni Emirat Arab gitu. Jadi ya sekarang banyak sekali ya konglomerat-konglomerat pindah ke Uni Emirat Arab, teman-teman. Itu dari beberapa sentimen. Nah, sekarang kita akan bahas tentang market Bitcoin secara teknikal. Teman-teman, secara struktur pergerakan dari Bitcoin, saat ini Bitcoin sedang dalam tahap koreksi. Saya sendiri selalu menggunakan indikator smart money untuk mengkonfirmasi sebenarnya apakah sebuah arah tren itu akan berlangsung langgeng atau lama atau tidak gitu. Indikator smart money ini yang saya pakai adalah Loken. Teman-teman bisa cari di menu indikator di TradingView. Di sini teman-teman ketik Loken. Ini Loken volume 4 bullish smart money. Nah, ini teman-teman bisa pakai. Tapi kalau teman-teman klik, mungkin settingannya harus teman-teman ubah sedikit karena tampilannya nanti akan sedikit berbeda dan ada banyak sekali indikator yang bikin kepala pusing gitu. Jadi saya sendiri dedicate untuk sedikit custom, sedikit ubah teman-teman supaya tampilannya seperti ini, jadi kita bisa lebih simple gitu. Untuk detail cara pakainya silahkan teman-teman kunjungi YouTube ya. Kunjungi YouTube, ketik di menu pencarian itu indikator smart money Andre Greystone. Kita sudah sempat bahas, aku juga sudah sempat bikin videonya gimana cara pakainya dan gimana cara aku untuk bikin setupnya gitu. Jadi sekilas saja buat teman-teman. Jadi yang dimaksud smart money itu adalah uang besar. Uang besar itu bisa datang dari whales, bisa datang dari institusi, bisa juga datang dari konsorsium ya, konsorsium teman-teman. Di mana konsorsium itu adalah kumpulan banyak trader ya, banyak whales seperti itu. Yang intinya dia kalau diakumulasi dalam satu waktu itu punya volume transaksi yang lumayan besar. Nah, itu kedeteksi di indikator ini. Jadi ketika chart ini warna biru ini lumayan tinggi, naik seperti ini berarti ada jumlah peningkatan volume perdagangan transaksi dari smart money. Ya, yang menandakan bahwa tren lagi dalam momentum yang kuat. Nah, kalau dia udah mulai turun, itu udah mulai terjadi pelemahan transaksi atau aktivitas dari smart money. Impact-nya apa? Kalau indikator smart money sudah mulai naik, seperti ini akan menandakan kedepannya ada potensial bullish. Ingat ya, potensial, karena nggak ada yang pasti. Meskipun kita menggunakan indikator secanggih apapun juga nggak akan pasti. Gitu. Kalau terjadi peningkatan smart money, intinya adalah ada kemungkinan peningkatan momentum untuk bullish. Tapi kalau smart money-nya pelan-pelan udah turun, di masa depan, di beberapa periode ke depan, itu kemungkinan marketnya akan turun. Di sini teman-teman bisa membaca ya. Smart money naik di sini berkorelasi pada pergerakan harga yang lumayan naik. Semakin tinggi smart money-nya, pergerakan harga semakin impulsif tinggi. Tapi ketika smart money-nya sudah mulai turun, seperti ini, mungkin harga tidak akan langsung turun. Tapi di beberapa fase ke depan, kemungkinan market akan cenderung turun. Seperti itu. Jadi bisa banget menjadi sebuah indikasi awal ataupun indikasi konfirmasi apakah sebuah tren itu akan berlanjut atau tidak. Nah, apa yang terjadi kalau smart money-nya itu muncul tapi akhirnya hilang? Itu biasanya pergerakan tidak akan lama naiknya. Pergerakan akan cenderung lemah. Seperti itu. Nah, indikator smart money ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibantu dengan volume. Nah, akan menjadi sebuah indikator yang kuat. Kalau volume transaksi lumayan bagus, tapi tidak ada smart money, apa artinya? Artinya tidak banyak whales yang melakukan perdagangan. Kalau tidak banyak whales yang melakukan perdagangan, artinya yang melakukan perdagangan ini siapa? Itu adalah para retail, investor-investor kecil. Kalau investor kecil yang banyak berdagang, biasanya harga nggak akan bisa naik tinggi. Sekalipun ada kenaikan, biasanya nggak akan lama. Jadi kalau kita sudah melihat volume perdagangan lumayan tinggi, tapi smart money-nya kosong, kita tahu, oh ini trennya nggak bakalan naik lama. Kemungkinan pasti akan turun kembali. Dan ini relate untuk teman-teman yang trading di market apapun, baik itu forex, saham, ataupun kripto. Semuanya bisa kalian pakai. Ya, ini tidak hanya untuk Bitcoin, tapi juga bisa digunakan untuk Ethereum,
ataupun altcoin yang lain. Di sini teman-teman juga bisa menjadikan sebuah indikator bantuan seperti itu. Apakah sebuah tren ini bakalan naik tinggi atau tidak? Atau teman-teman bisa gunakan untuk mencari altcoin mana yang lumayan strong. Nah, kalau kita lihat misalkan nih kasusnya seperti virtual protocol. Harganya naik, ya kan? Volume perdagangannya datar. Terus smart money-nya kosong. Apakah trennya bakalan naik tinggi atau enggak? Jawabannya pasti enggak. Ya, dalam jangka pendek harganya pasti akan turun lagi gitu. Karena retail itu nggak punya stamina atau daya tahan yang lama. Ya, retail itu bisa naikin harga, tapi nggak akan tinggi dan nggak akan lama, nggak akan bisa dipertahankan lama. Mereka pasti ngos-ngosan dan akhirnya harus TP juga atau profit taking juga. Sehingga ya itu bisa menjadi alat bantu untuk teman-teman bagi yang trading di spot ataupun di futures market, terutama di futures itu teman-teman bisa pakai. Misalkan kalau sebuah chart udah menunjukkan indikasi pembalikan arah ya, artinya ada candle pembalikan arah atau ada pattern pembalikan arah. Teman-teman lihat tuh smart money-nya ada apa enggak. Kalau smart money-nya nggak ada, dia udah breakout misalkan, nah itu jangan terlalu confident. Karena biasanya kalau nggak ada smart money, trennya mungkin akan naik tipis-tipis saja gitu. Atau turunnya nggak akan dalam-dalam banget gitu. Jadi ya itu bisa teman-teman sesuaikan untuk mengatur risiko kalian gitu. Itu sih dari saya untuk smart money ya. Jadi smart money itu pada intinya adalah uang besar. Uang besar itu bisa dari banyak hal, institusi, bisa dari perusahaan, bisa dari negara, bisa dari konsorsium atau gabungan dari banyak apa namanya trader seperti itu. Kemudian juga bisa datang dari whales dari market crypto kayak Wintermute, kayak kalau dulu ada Alameda Research. Terus juga ada banyak lah apa namanya whales yang ada di market crypto gitu. Dan kemana pergerakan Bitcoin? Dari saya masih volume perdagangan memang kemarin sempat meningkat, tapi kalau nggak ada smart money harganya masih akan cenderung kemungkinan koreksi. Jadi ini akan menjadi momentum-momentum yang cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan, mencari momentum untuk akumulasi market ya, mencari momentum untuk akumulasi Bitcoin-nya di harga berapa gitu. Kalau dari saya sih level 77.000, 76.000 akan menjadi level yang cukup interesting untuk saya akumulasi ke depan gitu. Jadi untuk saat ini saya masih menahan posisi Bitcoin di 83.000, menurut saya belum 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 mau saya akumulasi ya gitu. Saya tunggu dia capai level support karena menurut saya sendiri pergerakan Bitcoin ini masih dalam ascending channel. Ya, dia punya level penting di kisaran 77.000 sampai 76.000. Kalau Bitcoin udah masuk ke level tersebut, mungkin saya akan pikirkan untuk masuk kembali. Saya akan buy lagi gitu. Untuk sekarang liburan dulu guys. Kebetulan saya juga lagi nggak enak badan. Jadi saya nggak bisa terlalu urus grup ya. Jadi 2 hari saya udah nggak aktif di grup karena memang saya harus banyak istirahat teman-teman. Saya akan aktif kembali kalau saya udah baikan seperti itu. Jadi intinya untuk sekarang kondisi market masih belum terlalu bagus. Saya prefer untuk wait and see. Ketika ada momentum saya akan manfaatkan. Gitu aja sih teman-teman. Jadi video kali ini sekian aja untuk weekly time frame. Bitcoin negatif ya kalau kita closing di bawah level 87.000 ya udah hampir pasti negatif lah. Tapi saya yakin ini nggak akan berlangsung lama ya. Pergerakan Bitcoin akan segera recover dalam jangka pendek. Cuma kapan itu yang saya nggak bisa jawab teman-teman. Tapi ini udah mulai tanda-tanda bakalan recover gitu. Jadi kalau teman-teman nunggu Bitcoinnya dump parah, saya rasa kemungkinan tidak akan dump parah ya. Kemungkinan akan segera bounce back. Cuma masalahnya kapan dan di level berapa. Ya, mungkin saja di level sekarang, mungkin juga nunggu level 77.000. Tapi kalau andai kata itu memang terrealisasikan, semoga momentum 77.000 ini sesuai dengan momentum ketika The Fed nanti pidato, ya Federal Reserve atau Jerome Powell pidato. Tanggal 20 kalau nggak salah ada FOMC lagi, hari Kamis ya, itu penting banget. Oke gitu aja pembahasan kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, buat teman-teman yang pengen berdiskusi, pengen join, bisa join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.